pertama kita percaya kepada yang mengijazakan ini siapa. Kedua, kita juga percaya kebesaran, keutamaan, keluar biasaan salawat itu wah luar biasa. Jadi emang Allahumma robbal bait nggak disimpan semua di dunia. Kenapa? Karena dunia itu hilang. Contoh misalkan kamu kan tadi ke warung misalkan bawa dompet, di dalam ada duit. Iya. Iya, naruh duit kan di sini dompet nih harganya. Gitu. Warung nih. Pas ke warung, dompet hilang. Duitnya ngikut hilang enggak? Hilang. Dunia hilang. Kalau pahalanya ditaruh di dunia semua. Kita lagi sholat sunnah dipanggil sama orang tua sama guru itu ya batalkan saja gitu kan sholatnya, nanti bisa dilanjut. Kalau sholat fardu jangan. Kalau di zaman sahabat lagi sholat fardu iya dipanggil kanjeng Nabi, Nah, gimana ya? lanjut apa dibatalin lah? Mbak, kenapa sih Nabi Muhammad nanti nggak boleh digambar gitu? Oh iya. Mbak, ketika kita bertumbuh dewasa, usia makin bertambah, sisanya makin sedikit, itu kita memandang masa lalu itu dengan pandangan yang berbeda nggak sih, Mbak? Kalau saya ngerasanya gitu, Mbak. Jadi ketika bertumbuh, saya melihat hal-hal yang dulu itu terasa menakutkan, mengerikan, itu sekarang bisa memandang itu dengan pandangan yang berbeda, bahkan bisa menertawakan hal tersebut gitu. Kayak ya mungkin yang dulu kejadian-kejadian yang rasanya wah takut banget, kalau sekarang kok gue gitu ya gitu. Mungkin Bapak di pondok pernah kayak gitu, mungkin apa? Kalau diputusin cewek sih nggak di kamus. Sendiri ya. Iya deh. Dulu waktu mondok dulu itu kalau pas upacara kan tiap hari Senin Iya. pakai sepatu. Kebenaran sepatu hilang nih pagi-pagi hilang nih kan nggak tahu deh kemana aja nanti gitu dia dari ikhlas kan. Iya. Gue kata apa namanya laporan ke orang tuanya tuh wali murid lah gitu. Nih anak saya katanya hilang mulu apa Anaknya barangnya gitu. Ya barang-barang yang maksudnya yang biasa kayak sendal kan. Iya. Ya kaca itu kadang lengan dalam gitu. Sendal sepatu biasa lah yang kayak gitu. Ya ajarkan untuk ikhlas mungkin yang kehilangannya. iya. yang ngilanginnya mungkin belajar untuk lebih main rapi juga. Iya. Ya biasanya gosok begitulah di sampai itu. Ya suatu hal yang apa ya sebenarnya nggak patut ditiru juga. Sekarang betul. Nah kebetulan pada saat mau pacaran nggak ada tuh sepatu. Namanya masih apa namanya junior ya kan. Wah dihukum dia takut itu. Gitu. Kayak gimana gitu mau dihukum gitu. Pas udah jadi senior udah mau lulus lagi gitu. Ya. Jadi abang-abang aja Malah kayak ikut upacara. Ya gitu lah. Ya cium gitu lah. Dulu takut ya. Kayak juga kayak dulu pernah ini harus sama Bib Alpi. Ada ayam ngadu, ayam gede ngadu. Udah repot itu mah, ayam udah nggak jelas rupa mukanya. Bib Alpi sempurnain aja, Sempurna. Tanya kan si ini harusnya di Wan tahu nggak ayam siapa? Enggak, potong sama Bib Alpi. Dia
Habib Alwi dipotong. sama Habib Alwi yang potong ayam dipotong sama Habib Alwi kita megangin dia potong lagi gitu Pak jam ayam udah malam makan enak makan ayam pokok udah masak air ditunggu kan masih beku nggak telepon putranya Kiai betul kan Habib Alwi masih kerangkat gitu aja om nggak lihat ayam Abi nggak dia tahu terus dia tahu aduh ini potong yang ini bukan disebutin ciri-cirinya iya bawal banget Habib Alwi ayo udah dipotong udah nggak ada bulunya terus dikasih unjuk sertifikat Pak ini ayam harganya 8 jutaan kungkur telurnya itu kalau jadi dia kan jantan kalau ada indukan yang mau dikawin sama ayam itu satu telurnya itu dihargai 500.000 Pak itu dulu panik kalau sekarang kan ya pengen ketawa gitu jelas siapa yang buka sih janjian orang kan berapa belum bagus undangan ada ya waduh kayak dulu ya gimana sekarang jadi gimana nah ini apa waktu ya Kalau katanya kalau di masyarakat gitu ya. Ayam kayak lewat. oh ini mentan ini masih Ayam kayak lewat nih menyijai nih gitu kan. Lewat. Si santri nunduk ayamnya. MJ lewat Iya, kayaknya duduk aja gitu. Tidak awalnya. kalau saya di Madrid Pak Kalau gimana? potong nih Ayam kayak dipotong, dia bagi dua sama anak jahit. itu batal tadi saya makannya Udah jadi makan iya bokok. Tapi emang selain apa? Maksudnya selain tadi cerita dua gitu, yang sekarang sudah berdamai mungkin dengan keadaan yang masa lalu dan juga mungkin oh ya udah jadi pelajaran walaupun nggak ada di sekolah. Jadi emang saya dulu punya kenangan apa ya kenangan ya kenapa sih gini kenangan yang dulu tuh panik banget ya jadi dulu Ketahuan ya pacar satu lagi. bukan jadi ya sih lagi udah mau tiga mau ke warung malam-malam habis acara haul waktu itu kalau nggak salah malam minggu mau ke warungnya mau beli amunisi gitu. Ke warung kan pinjam motor teman nih kebetulan Vespa kaleng oke identifikasi dulu Vespa bahannya dari kaleng berangkat berdua sama teman pinjam lah punya motor dikasih memang Vespanya kalau disebut bisa Vespa gulung rem nggak ada rem pertama kaleng yang kedua nggak ada rem berangkat saya angkat beres acara gitu wow rame berangkat ke depan pulang ya ini kayaknya nyari enak nih tahu lagi pengen buru-buru nyampe Kobong lagi gitu. Di depan ada Avanza lagi jalan di sini ada mobil juga lagi parkir bukan Avanza Alfa Lumayan. nyari Avanza ke kanan itu orangnya nggak ada jadi saya ngerem kapan saya tahu di mana iya ngerem tuh banyak 18 itu kejadiannya 2000 berapa kan 2018 kalau anak semua udah lulus kalau anak semua udah lulus nah itu katanya apa tuh masih baru keluar warna putih itu kayak langsung wah walaupun emang ramai gitu yang pakai almas aduh pokoknya emang di depanmu udah ABCD lah udah pilihan ganda udahlah ya kebetulan ini
nabraknya di depan rumah guru gitu. Dan itu mobil punya tamu guru. Punya tamu guru. Berapa juta tuh? Nah, tahu dulu Pak. Oh iya. Masuk mobil ke dalam. Seyogianya seorang santri gitu. Ya, mengakui kesalahannya, minta maaf ke guru. Dan juga ketemu guru. Snapis dia beri. Nah, Gus Napis orang Jakarta. Gus, bentar Gus. Kalau Gus nonton ini, jadi kita ngambil. Ya, jadi masuk lah. Udah masuk. Ya kata guru, lain kali hati-hati ya. Mohon. Terus kata Gus Napis, wah itu saya udah bingung nggak tahu harus ngapain. Istihoroh kalau bingung. Nabrak mana lagi nih kira-kira Saya udah bingung ngapain. Terus kata pemilik mobil itu, kata Gus Napis, enggak ngomong macam-macam, enggak ngomong apa-apa. Enggak. Ini tagihannya segini. Enggak. karena belum ke bengkel waktu Pak. Enggak ngomong macam-macam pokoknya mah. Ya udah. Tapi itu ini pertama satu momen yang mungkin menyedihkan, yang kedua dua momen yang luar biasa gitu. Jadi pas saya menghadap Gus Napis yang punya mobil, gini, ya udah lain kali mah hati-hati pertama. Terus yang kedua, ini paratan weh, ini paratan pakai sholawat, pakai sholawat 100 sholawatnya bebas sholat apa aja. Dan mau dikerjain Bebas. dan emang mau dikerjain besoknya mangga, pagi atau mangga, minggu depan mangga, pokoknya mah ngiparatan sholawat 100. Berdua sama teman saya jadi 200. Enak ya. Ditabrak sekali pasti 400. Aku juga pakai sholawat 100 sholawat. Mungkin apa ya, mungkin Gus Napis juga lebih tahu luar biasanya sholat kayak gimana gitu. Nggak mikirin Allah harus ganti sekian, banyak sholawat lebih dari Alphard. Buat yang udah punya Alfa. Mungkin duitnya juga udah tekawadahan. Tapi saya tahu itu kan dia. Memang berangkatnya tahu. Pas datang lo ke pondok nih di gerbang. Nah itu sekali sekali itu aja. Udah. Ada yang lagi. Nah, apa plastik? Plastik. Plastiknya bagus. Baru. Terus Vespa kaleng. Ya udah. Lawan kaleng. Iya mungkin. Kena ini kena sepatu sepatunya lepas. Ya bang sepatunya lepas. Aduh ya Allah. Tapi emang itu apa? Jadi pakai sholawat. Tapi emang jadi picaritain gitu lah. Jadi picaritain jadi pelajaran buat saya gitu khususnya. Ya kedepannya lebih hati-hati Dimanapun lagi. berada pakai Vespa gimana pun jangan pernah nabrak Alphard. Jangan pernah ngareng pakai Alphard. Aduh. Jadi Gokil pakai sholawat doang sih, pakai sholawat udah gua luar biasa. yang rasa-rasanya ringan ternyata kan wah setara sama Alphard, bahkan kayaknya lebih gede sholawat. Gokil. Tapi satu sholawat kan katanya kan ini begini cerita waktu itu malaikat Jibril malaikat Jibril datang ke kanjeng Nabi gitu, ngomong ke kanjeng Nabi, oi kita Nabi, kita malaikat Jibril, kata Allah katanya, orang yang bersolawat satu kepadamu, aku kata Allah nih gitu, aku akan bersolawat kepadanya 10 kali.
Dan orang yang memberikan salam 1 kali kepadamu, aku memberikan salam kepadanya 10 kali. 10. Ini bukan presiden yang ngasih. Ya, bukan raja nih. Ini rajanya di raja nih, Allah yang ngasih langsung nih. Gitu. Dan Rasulullah pun tersenyum. Enggak itu. Tersenyum Rasulullah terdengar itu. Ridho kah wahai baginda Nabi? Jadi tersenyum. Ridho berarti itu. Ini dengan di hadisnya. Jadi kalau misalkan dari salawat 100, satu aja ya. Iya. 10 nih. Iya. Kelipatannya. 1 salawat pahalanya bisa tadi dari kelipatan yang Allah kasih itu. Istilahnya rahmat Allah. 1 ayam aja misalkan. Tadi ini ngomongin ayam potong ini. Ayam betulan. 28 juta. Ayam. Iya. Misalkan. Iya. Ayam nih. 1 salawat. 10 kali 100 kelipatannya. Iya, ini 100 nih sekali baca nih. 1000 berarti ya. 1000 karena 100 ya 100 berarti 100 kameramen 100 nih. Gitu. Kameramen satu lagi. Jadi 500. Iya. Jadi berapa 5.000. 5.000. Kalau dikontanin nih misalkan sama Allah. Jadi banyak Ayam. Makanya Ayamnya 8 juta. Oh, makanya enggak dipakai ayam, enggak dibaca. makanya dari pahalanya itu nggak disimpan sama di dunia. Oh. Kenapa? Karena dunia itu hilang. Contoh misalkan Kang Umar nih, tadi ke warung misalkan, bawa dompet, di dalam ada duit. Iya. Iya, naruh duit kan di sini dompet nih tanya. Gitu. Warung nih. Pas ke warung, dompet hilang. Duitnya ngikut hilang enggak? Hilang. Dunia hilang. Kalau pahalanya ditaruh di dunia semua, ya nggak dapet apa-apa ya, mau ditaruh di dunia di akhirat. Iya. Benar. Iya, jangan sama Begini di sini enggak boleh. Dan ke ayam. Yang enggaknya harus ayam. Yang paling penting dari Allah dari apa namanya Rasulullah itu senyum. Makanya orang yang bersalat itu nanti apa memberikan senyuman juga kepada baginda. Rasul pisau ini nih, ada 1 pisau nanti sebelum nanti panjang lebar makan daging. Jadi ada sahabat Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar. Ya, Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar nih lagi diskusi. Serius diskusinya, serius lah. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar itu menaikkan suaranya. Ya, menaikkan suaranya. Sayyidina Abu Bakar itu, Sayyidina Umar tuh apa namanya? Mungkin rada gimana gitu. Iya. Salah mungkin. Iya. Sayyidina Abu Bakar belum paham gitu. Saya salah mungkin. Di hati Sayyidina Abu Bakar minta maaf langsung Sayyidina Abu Bakar ya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar diem pas Sayyidina Abu Bakar minta maaf. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pamitlah ke rumah baginda Nabi. Iya. Untuk pada saat apa Sayyidina Abu Bakar ke rumah baginda Nabi, Sayyidina Umar dalam hatinya, saya salah. Kenapa saya diam kan sahabat saya? Akhirnya dia udah di apa namanya? Di susul tuh ke rumah baginda Nabi. Gitu. Pas Sayyidina Umar datang, Sayyidina Abu Bakar langsung bilang ke baginda, wahai Rasulullah saya yang salah katanya. Sayyidina Abu Bakar nih langsung ngomong gitu. Pas Sayyidina Umar nyampe, itu akhirnya Sayyidina Muhammad nih, baginda Nabi Muhammad nih, ya istilahnya apa namanya? Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang apa namanya di saat aku tidak yang percaya, Sayyidina Abu Bakar yang percaya. Ya beda lah ya, baginda Nabi lah ya. Kita tenangnya menasihati keluarga lah akhirnya nangis nih dua-duanya nih. Ya apa namanya ya karena udah kumpul tiga sahabat itu ada yang masuk nih 1 orang nih ngedengar itu mungkin gitu kan sambil makan korma nih orang nih sudah masuk gitu kan sambil begini aja lagi pada nangis ini kalau lagi pada nangis mah katanya sambil makan korma enaknya Naiman ngomongin orang lagi pada nangis iya lagi pada lagi ada Nangis orang dalam sekejap sudah sadar langsung
Cair. Sayyidina Ma'mun itu sambil apa namanya nyuapin Sayyidina Umar. Iman. Apa namanya itu tersenyum gitu. Tersenyum juga tuh. Akhirnya beres tuh, istilahnya udah apa namanya udah reda lah gitu kan. Itu akhirnya katanya kalau udah begini nih begini kan ntar malam kita makan enak gitu. Kambing guling kata Sayyidina Umar, emang ente punya duit gitu. Saya nggak bakal begini aja sambil masa cerita apa lagi. Ayo lu keluar ngaji senyum aja gitu. Tahu lah kelakuan. Ya udah malu kumpul sahabat kumpul mana lah. Maimun bawa apa lu? Maimun itu bawa kambing gue. Wow, gue mantap lah gitu kan. Oh ya pada makan segala macam, Nabi ikut makan pertama itu makan beres. Pas beres makan ada yang datang. Beda. Siapa tadi yang bawa kabur itu? Kambing guling saya gitu. Itu udah pada paham. Kalau yang masak dia. Aduh. Kenapa nih? Dari mana? Ini adalah dari kata taringannya dari mana yang sebenarnya ini? Baik kamu udah tahu ya. Kata Sayyidina Iman itu ini dari cinta dan dari hutang sedikit itu. Nah, ini yang salah. Ya, yang kayak gitu harus ada bang. Iya. Ngerame ke dalam dunia. Saya terakhir kasih apa apa namanya? Ya ada yang kesel sedikit mungkin ini gitu. Kata apa Rasulullah sudah berapa kali kamu ini 2 atau 3 kali ya Rasulullah kata begitu kan. Akhirnya ya Rasulullah kata Sayyidina Umar nih, Sayyidina Umar terus bilang jangan yang marah lah istilahnya, yang apa namanya biar aku yang membayar Sayyidina Umar gitu. Karena beliau ini dicintai oleh baginda Nabi, dicintai dan juga dicintai oleh Allah gitu. Dan Nabi itu aku sangat senang jika Rasulullah itu tersenyum walaupun sekali karena kowe Apa? Kanjeng Nabi. Iya. Walaupun emang maaf kelakuannya gitu ya. Apanya? Maksudnya kelakuannya enggak nyeleneh Tapi emang mungkin rasa cinta mengalahkan segalanya gitu. Rasa cinta pada Nabi. Itu tadi kan harus harus ditampilkan, apa namanya? Ditumbuhkan, ditampilkan. Iya, melalui tadi kan sholawat. Tapi zaman sekarang kan ya katanya sholawat yang paling utama ya. Sholawat lah. Bahkan sholawat itu dibaca dalam keadaan ria juga kita punya suara bagus nih, Sihab misalkan suaranya bagus. Baca sholawat ya sholawatnya tetap diterima di balas itu. Tapi itu dia. Iya. Ya, kayak tadi sholat misalkan poinnya 10 ayam, ria 5 lumayan sih dapat 5 masih ayam ada gitu plus 5 nanti jangan lupa sambil ria biasa salah bahkan kan kalau si syahadat itu apa Allah saja bersolawat gitu ketika Allah menyuruh sholat mustahil ya Allah sholat itu Allah menyuruh zakat puasa mustahil juga Allah melakukan demikian, tapi ketika memerintahkan bersolawat Allah bersama para malaikat juga bersolawat dengan output yang berbeda. Ada umat saya nggak enak output yang berbeda apa kalau dari apa kalau salawat dari malaikat itu apa jadi rahmat itu kan ya Doa. Jadi doa kalau dari Gusti Allah itu rahmat gitu kan. Jadi sholawat ya itu apa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu kan dengan membaca sholawat. Kalau Sayyid Zabidi itu yang menyarai Ihya Ulumuddin ya saya pernah dengar dari Gus Baha sih
ya itu menjaga konstitusi tauhid dengan kita membaca sholawat. Karena ya di sini jelas yang dituhankan itu Allah, yang dipinta itu Allah, dan Kanjeng Nabi ini adalah hamba. Kedudukannya tetap hamba, mau bagaimanapun sebagai apa mungkin wujud yang urgensinya paling amat dibutuhkan, ya tetap posisinya hamba. Jadi tidak akan terjadi seperti umatnya Nabi Isa yang menuhankan Nabi Isa, karena Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah rahmatmu pada hambamu yang bernama Muhammad. Itu tetap kedudukannya hamba dan Allah sebagai Rob, sebagai Rob. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina, ya Allah. Allahumma berikanlah, tidak munada itu mas. Harus kentung. Dengan rahmat selawat kebaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Syed Zabidi agar tidak apa, tidak dituhankan, agar tidak apa namanya, tetap menjaga konstitusi itu seperti yang terjadi ke umat. Mungkin kayak ada sejarah juga dulu, para nabi yang dibikin patung gitu kan. Nah, ada pertanyaan apa namanya kemarin tuh, ya seumuran Atep yang nanya, Mbak, kenapa sih Nabi Muhammad nanti nggak boleh digambar gitu? Iya. Apa yang sekarang di visual apa gimana? Dilukis gitu. Gimana? Visualisasikan. Apa karena tadi juga mungkin? Apa gimana? Karena tadi gimana? Nggak boleh dilukis lah, nggak boleh digambar kan katanya. Makanya iya, kalau Nabi lebih ke ini sih Pak, apa namanya, karena ya luar biasa keindahan Kanjeng Nabi itu ketika dilukis, divisualisasikan, otomatis ya pasti manuskrip draftnya bakal ada dan yang dikhawatirkan kan akan ada unsur pelecehan tersebut, walaupun memang ada banyak ulama berbeda pendapat tentang lukisan itu. Ada yang tidak membolehkan secara lukisan yang utuh, ada juga yang membolehkan. Cuman ya ini kalau Kanjeng Nabi ya sampai ke titik diharamkan untuk dilukis, ya karena itu dikhawatirkan menjadi apa, ada unsur dikhawatirkan apa, merendahkan, atau karena tidak akan ini Mbak, tetap nggak akan sampai di yang sama persis kalau sempurna, yang sempurna, karena ya lebih dari itu, lebih dari lukisan itu. Masing-masing mempunyai apa namanya, pandangannya sendiri. Wah, kayak repot kalau sampai digambar kan itu. Karena udah AI kan dibikin aneh-aneh lah. Iya. Tapi apa, kalau ngomong sholawat gitu, ada yang tahadus bin Ni'am gitu, bisa ngopi enak di sini, bisa ngopi enak, bisa tidur enak gitu, bisa rokok enak. Maksudnya di sini gitu, di sini Tidur enak tuh yang gimana ya? yang bisa tuh emang nggak tidur soalnya. Iya. Biar nggak kehujanan gitu kan, nggak kehujanan lah, tumpuk lah. Iya. Jadi emang apa, ini mah hadis bin Ni'am gitu. Wah, iba tasyakur bini yang balik seperti itu kan. Oh iya, yang ku sorban lagi serap gitu. Emang Pak hadis bin Ni'am gitu. Dulu pernah ikut ijazah itu, biasa sholawat di mana, di Sidang Meret ya. Salah satunya itu mengijazahkan sholawat, salah satunya itu sholawat dari Habib Soleh Tonggo. Jadi yang keutamanya itu insya Allah kurang dari setahun akan memiliki rumah. Kurang dari setahun. Jadi waktu itu mungkin sedikit rutinnya tuh bulan Rajab, sedikit rutinnya tuh bulan puasa, bulan Ramadan. Walaupun memang sholat masih belang bentong, sholat masih banyak kodoan gitu, tapi diusahakan semaksimal mungkin, karena emang niatnya pengen punya kamar biar gak kehujanan gitu Pak. Jadi emang niatnya kencang gitu, ya udah ngajar niat ngamarin orang belum.
Belum. Jadi emang punya niat kencang gitu. Ya subuh kodoan G lanjut itu. Jadi emang harus bacanya tuh habis sholat. Hitungannya nggak ada berapa aja itu. Ya dikasih itu sholawatnya. Insya Allah kurang dari setahun karena memiliki rumah itu bulan puasa. Ada busrona kabar gembira gitu. Bulan Rajab. Bulan Rajab. Belum setahun nih. Saya sedikit kaget dong, maksudnya wah ini masih banyak suka ulin ini itu gitu, maksudnya masih kotor lah gitu. Sekarang juga tapi sekarang udah mandi sih, udah segar gitu. Tapi tadi tayamum masih. Ya, maksudnya wah ini kaget gitu. Ini saya konsultasi ke guru saya. Itu saya tuh banyak dosa ini itulah gitu. Terus kata guru saya, pertama kita percaya kepada yang menjasakan ini siapa. Kedua kita juga percaya kebesaran, keutamaan, keluar biasaan salawat itu, wah luar biasa. Jadi emang Allahumma robbal bait ilah sampai ilah Siri. gitu. Jadi emang kalau mau punya rumah baca itu dengan wasilah salawat. Wasilahnya sholawat. Tapi emang mungkin niatnya takut kurang tepat juga ya nanti, maksudnya. Jadi yang harus didahuluin itu mana? Apakah niat bersolawat atau niat kita nyejak karena sesuatu gitu, tapi dibarengi sholawat. Jadi yang harus diprioritaskan itu apa, sholawat atau punya apa? Itu dulu mana? Ya itu mungkin sekehendak pribadi gitu. Jadi ya udah Sih bisa ditumpangin maksudnya. Ya utamain salawat dong Mbak. iya. Tadi utamain salawat, dari salawatnya ini dijadikan kendaraan ya ditumpangin lah, dimasukkan lah hajat, kebutuhan, keinginan kita di situ. Ya dibawa sama salawat, maksudnya dipermudah dengan itu. Tetap ya salawat dulu sih harusnya. Sholawat dulu. Langsung kada demes ya kan ya. Jadi kan ada Ya, istilah hajat. kita berdoa itu tapi tidak membaca Oh, salawat. iya. Gantung gitu. Iya. Nggak dihafal gitu. Kayak jalan tol gitu. Iya. Gantung tidak gitu. Bahkan tidak ada foto orang-orang yang orang-orang sono nih. Tidak ada satu tarekat pun yang tidak ada salawatnya. Oh iya, perjalanan menuju Tuhan mana? Menuju Allah mana yang di dalamnya nggak ada sholawat? Iya betul, itu sholawat. Bahkan emang saya jadi ingat kata guru saya. Waktu lagi ngaji, bukan pernah ngaji, lagi ngaji. Iya. Sekarang juga alhamdulillah masih ngaji. Saya lagi ngaji, lagi saya tulis sholawat di buku, di kitab atau di buku entah ya, di itulah di kitab tulis sholawat. Insya Allah malaikat tidak akan berhenti beristighfar ila yaumil qiyamah. Kita menulis sholawat di kitab itu Selama tulisan itu masih ada. selama tulisannya cuma masih ada. Luar biasa. Bahkan kata jadi itu apa namanya? Zaman sekarang itu udah jarang namanya mursyid lah itu. Sulit lah dicarinya. Gitu. Dan sekarang itu YouTube itu ya tadi pakai sholawat tadi untuk perbanyak sholawat di akhir zaman Ya. Minimal lah minimal ya kayak minimal 1.000 atau 10.000 Minimal. iya. Sholawat tadi ada sama sholawat bebas. Iya. Kan ya itu tadi yang mengarahkan kita dalam hidup ini menuju sana nanti kan gitu. Karena emang udah sulit nyari Mursyid sini seorang di zaman sekarang. sekarang itu. Jadi masih itu kalau kita nggak punya guru juga sholawat terakhir. Tapi tadi harus kayak kamu gitu ya, apa nama istiqomah gitu. Kan ini biasanya sholawatnya kan satu sih. Iya.
syukur-syukur meningkat. Itu kan jadi 20.000 gitu. 120.000 ah. Itu mah meningkat itu mah. Aduh. Iya, sholawat luar biasa. Kebetulan emang sekarang bertepatan dengan bulan Cek orang sudah lama bulan mulut. Udah kemarin Mulut berapa dan bulan Rabiul Awal. Jadi ke baca apa kalau di sini ya, kalau di rumah Baca surah Anam. Oh, saya mana? Anta syamsun, anta syamsun, makhluk yang anta badrun, anta syamsun, anta badrun. Tapi emang kadang apa ya? Mungkin ini sedikit ke sini dulu Pak ya. Mungkin kalau misalkan kalau dibaca secara perkata gitu, tarjimnya anta syamsun anta badrun, kan ini antanya ditujukan kepada Nabi. Anta syamsun anta badrun. Kalau misalkan dilihat dari kacamata terjemah perkata, itu anta syamsun, engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syamsun matahari, anta badrun purnama. Mungkin wah itu gimana sih, lebih enaknya gitu biar dinarasikannya di iya, konteks. jadi kok Nabi Iya. ya Anta syam. itu antanya Masuk. mungkin harus agak dilihat asal kalimat ya kan anta samsun anta badrun itu kan asal kalimatnya anta kasyamsi wa anta kalbadri. Asalnya anta samsi berarti harus kalau menggunakan nahu agak pakai nahu itu mubtada. Walaupun ada kaidah yang itu ada korena itu. Tapi kalau di balagoh itu kan di Johar Maklun disebutkan itu tuh adalah tasbih atau penyerupaan. Tasbih. Pakai tasbihnya itu tasbih balik. Tasbih balik wa absuh tasbihi ma qad hudifa minhul adatu wal wajhu intajaroda. Jadi membuang di tasbih balik ini membuang ada tasbih. Tahu itu tasbihnya. Kenapa? Itu balik gitu. Balik gitu. Tasbih balik ini ya itu tadi membuang adat tasbih. Adat tasbih dan wajah sabah. Adat tasbih itu alat sebagai penghantar persamaan kan tadi anta kasamsi wa anta kalbadri. Samsi ka badri kap ini ada tasbih digunakan sebagai penyerupaan seperti kan. Nah itu artinya seperti dibuang tuh ada tasbihnya sama wajah syabah. Wajah syabah tuh wajah persamaan antara tadi anta syamsun antara kanjeng Nabi dan samsun dan matahari, sama anta badrun antara kanjeng Nabi dan bulan purnama. Itu dibuang wajah persamaannya, yaitu kan samsun itu matahari sebagai penerang di siang hari, dan badrun itu penerang di malam hari. Jadi ya seperti itu kanjeng Nabi dan bulan, kanjeng Nabi dan matahari itu sama-sama sebagai penerang di kala malam dan siang hari kayak gitu. Jadi anta samsun anta badrun gitu. Jadi memberi penerangan gitu kan. Kalau sebagian ada yang berpendapat bahwa itu tuh sebetulnya tasbihnya bukan tasbih balik tapi tasbih maklum. Saya lupa baitnya. tasbih maklum sebaliknya gitu. Jadi anta samsun anta badrun, sebetulnya samsun yang kanjeng Nabi seperti matahari, kanjeng Nabi seperti bulan. Sebetulnya justru bulanlah yang seperti matahari. Bulannya yang seperti kanjeng Nabi dan matahari lah yang seperti kanjeng Nabi. Kayak gitu. Karena pada hakikatnya semua yang ada di alam semesta ini, bahkan di seluruh galaksi yang ada, yang isinya triliunan planet itu bermulai dari Nur Muhammad itu, yang kanjeng Nabi. Bahkan kalau dikatakan nikmat yang paling besar sebelum nikmat iman, sebelum nikmat Islam, itu nikmat lahirnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kan, barulah kan ada iman Islam segala macam karena ini.
Ya itu kanjeng Nabi itu adalah awal gitu kan, manifestasi dari kebesaran Tuhan adalah ini itu gitu. Ya. Makanya wajar dikatakan bahwa bulan yang seperti kanjeng Nabi dan dan matahari yang seperti kanjeng Nabi, bahwa bulan dan matahari ini menjadi penerang di kala siang dan malam seperti halnya kanjeng Nabi kayak gitu. Jadi sebetulnya kanjeng Nabi lah penerang sesungguhnya, bulan dan matahari ini diibaratkan seperti itu. Sangat masuk akal ketika mengatakan dengan landasan yang tadi bahwa kanjeng Nabi itu adalah apa namanya? Iya, adalah awal dari semuanya, walaupun dia mengatakan teori Big Bang segala macam. Kanjeng Nabi itu punya nama Toha, Yasin, Toha gitu kan, Yasin ya Sayyidul Mursalin itu kan, Toha gitu kan, Toha. Ahmad juga, Ahmad kan nama kanjeng Nabi di langit itu terkenal Ahmad karena dari af'al tafdil, bahwa kanjeng Nabi itu lebih banyak memuji ya kepada Tuhan. Jadi Ahmad gitu kan. Bahkan ngomongin terpuji, kita guru ya Kang itu pernah ngomong, kalau di suatu tempat, di suatu kumpulan kita membicarakan seseorang, mengatakan kebaikan seseorang, maka terpujilah orang itu. Iya. Gitu. Tapi kalau kita membicarakan kanjeng Nabi, maka terpujilah kita. Gitu. Sampai mana tadi? Ya itu. Punya nama Toha ya, Ahmad Toha. Toha itu kalau dari perhitungan abjadun, dari falak itu perhitungan abjad, dari bahasa Arab huruf hijaiyah itu Toha. Abajadun ha wajun ha itu 9, abajadun ha itu 5, 9 tambah 5 14. Ya itu 9 tambah 5 14 itu bulan purnama itu tanggal 14. Makanya ya itu kanjeng Nabi itu punya nama Toha karena ya memang penerangan yang sangat seutuhnya penerangan itu. Petunjuk yang ya memang seutuhnya petunjuk gitu, yang paling terang, yang paling jelas, ya itulah kanjeng Nabi gitu. Dari sorban deh. Tapi memang kalau mau ambil dari bait Barzanji gitu, pasal 4 gitu, Imam Ja'far Shadiq itu, jadi kenapa kanjeng Nabi diberi nama Ahmad li'annahu satwah madu uqbah. Jadi karena kanjeng Nabi itu dipuji sepanjang masa. Dan maksudnya tadi ini dikupas begitu dalamnya, Enggak juga tentang masalah anta syamsun anta badrun, terus nama kanjeng Nabi gitu. Dan banyak sekarang mungkin ada beberapa orang yang bilang itu maulid bid'ah gitu. Maulid itu bid'ah. Sekarang kalau misalkan dilihat dari kata maulid itu kalau dari apa asal katanya tuh isim alat ya. Isim alat ini. Dia kan emang kalau bahasa gampangnya maulid Nabi, kelahiran Nabi. Nah, maulid Nabi hukumnya bid'ah. Kelahiran Nabi, lahir itu emang dihukumkan enggak? Makanya kan bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu berarti objek hukum. Gitu. Kelahiran Nabi. Kalau ya itu, kalau misalkan ada orang berarti yang menafikan maulid Nabi, batal Islamnya tuh. Berarti menafikan kelahiran Nabi. Iya. Betul. Gitu kan? Iya betul. Jadi emang apa sih, mungkin nggak bersandar pada satu baliguani walau bi ayah, nggak bersandar pada satu fatwa gitu. Ya fatwanya tuh udah kayak penakluk badai, padahal baru main di pinggir pantai. Luar biasa itu dengan sholawat. Bahkan kalau kita pengen jadi orang gede nih, Pak, ya itu baca sholawat sehari berapa gitu, sehari 2000 sama makan yang banyak. Tadi ditanya soal lukisan kanjeng Nabi di syariat Islam ketika kita sedang sholat
Ini tebakan sih sebenarnya, lagi tebak-tebakan. Kita lagi sholat sunnah dipanggil sama orang tua sama guru itu ya batalkan saja gitu kan sholatnya, nanti bisa dilanjut. Kalau sholat fardu jangan. Kalau di zaman sahabat lagi sholat fardu Iya. dipanggil kanjeng Nabi, Nah, gimana tuh? lanjut apa dibatalin lah?